Abah Anton Carlian, dampingi Kang Erwan Cawagup Paslon nomor 4 di Padalarang, ingatkan masyarakat Jabar, agar jangan terprovokasi kampanye hitam dan fitnah yang sangat keji. Tim pemenangan Pilgub Ranca GKDM, Erwan bekerja sama dengan tim relawan Broder, Barisan Relawan Dedi Erwan, pimpinan Teh Rieska Rahmatiana, Aksan, Aliansi Kulawarga Sunda Nusantara, pimpinan Kang Hildan, juga dihadiri relawan Gernas GNPP Jabar pimpinan Muhammad Zaki dan lain-lain, Lintas Budaya Nusantara pimpinan Dr. Elis S. Warisan Budaya Nusantara pimpinan Bunda Rosa, Gasantana pimpinan Hadi Permana dan lain-lain, mengadakan acara peringatan Hari Sumpah Pemuda dan gelar seni budaya sekaligus sosialisasi pasangan dermawan, Dedi Erwan, di lapangan Tagok Apu Padalarang. Yang langsung dihadiri Cawagup Jabar Paslon nomor 4 Kang Erwan dan tim. Didampingi tokoh budayawan nasional sekaligus sesepuh masyarakat Sunda Inspektur Jenderal, Polisi, Purnawirawan Dr. Andus, Haji Anton Carlian, MPKN. Mantan Kapolda Jabar, yang akrab disapa Abah Anton. Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, Abah Anton yang juga mantan Kadif Humas Polri menyampaikan orasinya yang berbunyi, agar seluruh masyarakat Jawa Barat jangan mudah terprovokasi jika ada berita yang mencoba menjatuhkan pasangan nomor 4 ini dengan isu-isu yang bersifat hoax, kampanye hitam terutama yang mengarah pada politik identitas, yang memfitnah bahwa KDM bukan Muslim. Abah Anton bersaksi bahwa di Hari Raya Idul Adha tahun lalu dirinya, sholat berjamaah bersama KDM mendampingi Pak Prabowo Subianto di lapangan Kodim di Kecamatan Padalarang ini. Dan ketika kunjungan di Pondok Pesantren Suryalaya pun, KDM sholat di Masjid Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi tidak perlu diragukan tentang keislamannya. Perkara isu-isu dan foto-foto yang mencoba menjatuhkan KDM adalah semata-mata hanya dalam rangkaian kegiatan budaya yang tidak menjadikan keluar dari keimanan sebagai seorang muslim. Bahkan dirinya pun sama ketika dalam pemilihan Cawagup tahun 2017 lalu, dituduh sebagai penyembah batu padahal masih keluarga pesantren dan sudah berkali-kali umrah dan haji. Makanya sekali lagi agar jangan terprovokasi dengan politik identitas yang sangat keji dan menghalalkan segala cara, termasuk fitnah untuk meraih kekuasaan yang lebih dikenal sebagai Black Campagne atau politik hitam. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka sudah frustasi, dan tidak punya prestasi yang bisa mereka banggakan makanya mereka lakukan hal busuk tersebut. Saat ini rakyat sudah sangat cerdas dalam berpolitik sudah bukan saatnya lagi kampanye hitam, caci maki dan saling memfitnah sesama paslon lainnya. Di akhir orasinya Abah Anton mengatakan, makanya masyarakat Jabar untuk saat ini, jangan salah memilih pemimpin, pilihlah nomor 4. Pasangan KDM dan Erwan yang sudah jelas prestasi dan rekam jejaknya sebagai Bupati 2 kali dan Kang Erwan sebagai Ketua DPRD Bandung dan Wakil Bupati Sumedang. Dalam rangkaian acara selanjutnya Kang Erwan selaku calon Wakil Gubernur Jawa Barat, menyampaikan orasinya antara lain, bahwa pasangan dermawan berjanji, 1. Akan membangun sekolah-sekolah yang baik di setiap wilayah. 2. Akan membangun rumah sakit yang kredibel bahkan jika perlu akan siapkan ambulans helikopter untuk layani masyarakat. 3. Akan melestarikan budaya dan agama dengan menjadikan sebagai salah satu mata kurikulum di sekolah-sekolah. 4. Serta akan membangun sistem pertanian yang maju dan modern. Di mana dalam kesempatan tersebut sekaligus membagikan cangkul canggih dari baja yang sangat ringan beratnya hanya 4 ons, sebagai alat pertanian dasar yang bisa langsung dinikmati dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri sekitar 2.000 massa yang dianjurkan dengan acara jalan pagi, senam ibu-ibu dan pagelaran budaya Sunda, antara lain, tari barong, kaca pisuling, pencak silat, kuda lumping dan lain-lainnya. Acara berlangsung tertib dan penuh semangat.